Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagian dari fitur registrasi atau register dan login ya, yaitu masuk ke akun yang sudah kita buat seperti itu. Sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit pada video sebelumnya, yaitu tentang routes. Jadi ketika kita membuka websitenya ini, misalnya saya hapus, saya mulai dari awal. Nama websitenya, kemudian ada slash atau garis miring dari CodeIgniter 4, tepatnya pada project saya ini akan menampilkan halaman utama. Tapi kok bisa ya seperti itu? Nah, pada bagian routes di sini saya sudah memberi tahu kalau ada HTTP request yang metodenya GET, kemudian diisi dengan slash seperti itu. Mungkin kita lihat getnya itu dari apa, dari slashnya seperti itu, akan menyuruh controller bernama home. Ini saya juga harus belajar lagi CodeIgniter 4 kalau boleh jujur, karena terakhir kali saya menggunakan CodeIgniter 4 itu di semester 4 ya, jadi kurang lebih sudah 1 tahun lalu seperti itu. Akan memanggil controller bernama home. Kita di sini punya controllernya di dalam folder controller ya, sesuai namanya. Di controller namanya home.php. Di situ ada titik 2 akan memanggil metode bernama index. Untuk titik 2 yang 2 kali ini maksudnya apa saya masih belum tahu, tapi ini keseluruhan ini maksudnya dari controller, meminta controller home untuk memanggil metode bernama index seperti itu. Nah, kalau kita buka metode index ini isinya apa seperti itu. Metode index ini hanya mereturn view dengan alamat sebagai berikut. Nah, untuk slash paling depan ini menandakan routes-nya. Kalau di view, khusus untuk method view ini, slash ini menandakan folder views-nya seperti itu. Ini di dalam file aslinya itu di dalam common.php ada function bernama view. Ini yang bawaan CodeIgniter 4-nya. Jadi metode bawaannya seperti itu. Kita manggil sebuah fungsi di dalam fungsi yang kita buat sendiri seperti itu. Nah, tapi maaf kalau tidak salah, controller home itu sudah sepaket bawaan dari CodeIgniter 4-nya. Kita hanya ubah saja isinya, dan di sini saya menambahkan lagi sebuah metode bernama kontak ya, untuk menampilkan kontak yang akan saya bahas pada video ketika sudah berbicara tentang kontak, mungkin di beberapa video berikutnya seperti itu. Akan meminta method view ini membuka folder view, kemudian masuk ke dalam folder pages, dan pilih file bernama home.php. Namun seperti yang saya singgung sebelumnya, tidak perlu menuliskan nama file lengkapnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ingin ke kontak? Ya, kita sebenarnya bisa menuliskan manual seperti ini. Ini masih di dalam slash tadi ya, misalnya pages, bukan seperti itu. Kita perlu melihat routes-nya kalau misalnya ingin melihat ke kontak itu seperti apa. Ternyata kita cukup tambahkan kontak seperti itu. Jadi tambahkan slash dulu, kemudian saya ketik kontak. Nah, nanti harusnya seperti ini tampilannya. Ada halaman kontak yang dimana modifikasi yang saya lakukan itu pada bagian Google Map-nya. Awalnya ini Google Map
bukan mengarah ke Fakultas Teknik Udinus seperti itu, namun mengarah ke Google Map, mengarah ke lokasi lain. Dan di sini ada YouTube video yang di-embed atau ditanamkan ke HTML-nya. Jadi kalau saya klik, kita bisa nonton videonya tanpa harus nanti akan saya terangkan atau mungkin saya jelaskan lagi bersama dengan kawan-kawannya di bagian ketika saya menjelaskan halaman kontak. Mungkin kita kembali lagi ke home seperti itu. Oke, yang bagian sini ternyata belum saya beri routes-nya karena masih routes-nya tanda pagar, dan tanda pagar itu tidak ada keterangannya di routes.php. Mungkin saya klik di home ini, akan kembali lagi ke sini seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian register dan login, Bapak Ibu. Keterangan pertama atau instruksi yang diberikan adalah buka bagian header. Berarti kalau di tempat saya namanya navbar, ubah baris 16 menjadi seperti ini. Jadi potongan kode ini yang biasa disebut sebagai conditional rendering, atau merender atau menampilkan halaman tergantung kondisi yang terpenuhi seperti itu. Jadi kalau saya baca dari baris pertama, PHP if dalam kurung $session, jadi variabel di PHP itu dibuat dengan menambahkan simbol dolar seperti itu, $session. Kemudian dari variabel session ini memanggil metode bernama get dan meriksa apakah get request-nya ada isi is login. Kalau iya, maka akan menampilkan sebuah button yaitu A untuk logout. Karena di sini href-nya pun juga dinyatakan site URL logout. Ini maksudnya akan membuka routes untuk logout dan namanya berupa logout seperti itu. Kemudian di dalam file A ini tulisan logoutnya nanti akan dibarengi dengan username-nya atau nama akun dari pengguna yang sedang login saat itu. Jadi variable session tadi yang dikirimkan ke halaman login, mungkin agak di bawah-bawah, atau kalau di penjelasan saya berarti selanjutnya get username. Jadi akan mengambil username yang ada di session tersebut. Tapi kalau statusnya itu tidak login, maka akan menampilkan tombol juga, namun yang di sini isinya bukan logout tapi login seperti itu. Kemudian diakhiri dengan if untuk mengakhiri pengecekan atau pemeriksaan kondisinya seperti itu. Dan ini diminta untuk membuat controller bernama auth atau kependekan dari authentication, biasa disingkat dengan auth saja, auth. Kemudian kita diminta untuk menambahkan routes seperti ini. Tentu kalau di tempat saya sedikit berbeda. Saya tambahkan komen sebaris ini untuk membantu saya memahami bagian ini itu kode untuk apa seperti itu. Jadi ketika ada parameter login di sini, di websitenya saya jadi localhost 8080 ya, karena sekali lagi ini masih dijalankan di komputer lokal, belum di hosting. Localhost 8080 kemudian /login seperti itu, maka akan memanggil controller bernama authenticate user seperti itu. Mungkin saya buka juga, ini home-nya saya tutup. Authenticate user
ini masih extend atau mewarisi atau sebagai anak dari kelas base controller. Sebagai anak berarti si authenticate user bisa menggunakan metode yang ada dari orang tuanya. Seperti konsepnya orang tua ke anak ya. Kalau orang tua mewariskan sesuatu, misalnya barang, tentu anaknya bisa menggunakan barang tersebut. Seperti itu. Mungkin analoginya seperti itu karena tadi saya sudah menyinggung kata anak, kemudian ada kata orang tuanya dari kelas ini, seperti itu. Kemudian setelah menambahkan routes, kita diminta untuk mengisi halaman atau file login dan registernya dengan HTML. Tentu kita masih menggunakan layouting sistemnya CodeIgniter. Setelah itu ini untuk halaman login, kemudian ini untuk halaman register, seperti itu. Nah, seperti apa halaman login dan registernya? Mari kita cek. Ketika saya login, nah akan muncul tampilan halaman loginnya seperti itu. Nah, berhubung saya lupa nih password, akun dan passwordnya, mungkin saya harus create akun ya, bukan mungkin, karena kalau tidak membuat akun saya tidak bisa masuk, seperti itu. Kemudian kita tinggalkan dulu untuk membuat akun saya, seperti itu. Kita kembali lagi ke materinya, beri script pada form login sehingga menjadi seperti berikut. Berarti kalau di tempat saya nanti halaman loginnya seperti ini. Tentu bagian array username-nya dan password masih sama. Kemudian di sini saya membuka sessionnya untuk mengakses sessionnya atau sesi browsingnya. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel bernama error, di mana variabel errors dengan s akan mengambil kiriman dari flash data yang ada di authenticate user ini. Nah, di sini Bapak Ibu di login this session, jadi kita akan mengirimkan ke sessionnya, sesi selama browsing di website kita tadi. Kita set flash data, jadi karena flash ya sekilas aja, sekejap, seperti kilat ya, hanya muncul sekali langsung hilang ketika kita mau cek lagi. Dan flash data ini kurang lebih analoginya sama seperti kilat. Bapak Ibu cuma bisa lihat sekali, itu pun cepat, seperti itu. Dan flash data kalau di website, flash data ini kalau di CodeIgniter berarti pesan errornya hanya muncul sekali. Setelah itu ketika Bapak Ibu coba reload websitenya, pesan errornya akan hilang, seperti itu. Kemudian kembali lagi di materinya. Nah, bagian yang ingin mungkin akan saya ceritakan lagi yang beda adalah di sini. Pada video sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa untuk form yang digunakan pada halaman login dan logout itu saya sedikit berbeda dari yang ada di materi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini menggunakan form open, jadi menggunakan form bawaannya PHP, bukan menggunakan tag HTML, tag bernama form dari kumpulan tagnya HTML, seperti itu. Dan di sini ada form input username, form password, ini untuk input password, ini untuk input username, ini untuk membuka formnya, jadi menandakan bahwa ini awal dari formnya, kemudian nanti akan ditutup form N kalau tidak salah. Ini bukan form N tapi form underscore close kalau tidak salah. Seharusnya di bagian bawahnya ada ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu buka, setelah itu harus Bapak Ibu tutup ya formnya, seperti itu. Untuk submitnya atau tombol submit atau kirimkan itu dibuat menggunakan PHP juga. Namun setelah saya coba pada workshop kemarin, ini efeknya tidak bisa menampilkan kotak untuk login, kotak untuk memasukkan username, password, dan konfirmasi passwordnya serta halaman submitnya, seperti itu. Kemudian kita diminta untuk membuat model bernama user model. Kalau di tempat saya berarti pengguna model, saya samakan dengan nama tabelnya nanti yaitu pengguna. Untuk nama kelas ini menggunakan konvensi atau kesepakatan bersama bernama camel case. Jadi huruf depan selalu besar karena ini user, berarti U-nya besar, dan model M-nya besar, seperti itu. Dan ini maksudnya memberitahu bahwa nama tabelnya adalah user, kemudian primary key pada tabel tersebut adalah ID, kemudian allow field ini maksudnya fields atau kolom, maksudnya adalah kolom mana saja yang boleh dimanipulasi oleh CodeIgniter 4 nantinya, seperti itu. Kemudian ini returnnya dalam bentuk entities, dan apakah nanti ketika ada perubahan di dalam tabel perlu menambah CodeIgniter perlu menambahkan timestamp atau enggak, atau tidak, seperti itu. Nah, kita set, CodeIgniter tolong enggak usah dikasih timestamp, seperti itu. Kemudian kita tambahkan rules atau aturan dalam validasi inputnya, seperti itu. Kalau saya buka di tempat saya, validasinya juga mengikuti dari materi tentunya. Untuk username, jadi untuk kolom yang name-nya username, kita tuliskan rules-nya. Jadi ini untuk keterangan key atau kuncinya. Ini bawaan dari CodeIgniter 4-nya, jadi harus kita samakan. Kita tuliskan required, wajib diisi. Kemudian kita beri aturan lainnya, kita pisahkan dengan tanda garis lurus yang biasanya satu tombol dengan garis miring yang bersender ke belakang, jadi bukan ke depan. Min length-nya 5, jadi kita harus mengisikan username yang jumlah digitnya itu paling sedikit 5 digit atau 5 karakter. Kemudian untuk password aturannya adalah wajib diisi aja. Kemudian untuk repeat password wajib diisi, kemudian rule-nya adalah harus sama dengan password yang input atau kolom bernama password yang ada di atasnya atau sebelumnya, seperti itu. Kemudian ini kita set atau menyetel kalau ada error itu nanti pesannya seperti apa. Karena ini username-nya require, ketika rules-nya yang require ini errornya seperti apa, ini harus diisi, seperti itu. Jadi kalau ada kurung kerawa kemudian menunjukkan field, ini nanti bisa diisi secara dinamis oleh CodeIgniter 4-nya. Kita memberitahu bahwa CodeIgniter 4 dapat mengisi yang di dalam kurung kerawa ini secara dinamis. Kalau untuk field username berarti nanti username harus diisi, errornya kurang lebih seperti itu. Ketika user ini tidak mengisi username ya, karena ini required, harus diisi. Ketika min length-nya kurang dari 5, misalnya 4, atau username-nya iseng cuma nulis A, seperti itu, nanti akan muncul error minimal 5 karakter. Kemudian untuk passwordnya wajib diisi. Kemudian repeat password karena harus diisi sama, tentunya pesannya sama.
Kemudian pada bagian matches atau cocok persis dengan kolom password, nah errornya itu bagian repeat password atau konfirmasi password ini tidak sama dengan yang ada di dalam kolom passwordnya, seperti itu. Kemudian untuk login kurang lebih sama seperti itu. Ini untuk rules transaksi yang berarti akan saya jelaskan pada video yang membahas bagian shoppingnya atau kegiatan belanjanya, seperti itu. Untuk autentikasinya, kalau tidak salah ini ini entity-nya. Kemudian saya buka yang folder entities karena tadi dikembalikan dalam bentuk entity ya. Untuk passwordnya ini akan menerima input berupa string yang tipenya string untuk passwordnya, seperti itu. Kemudian ini kita membuat saltnya kita membuat salt untuk passwordnya. Jadi salting password ini teknik untuk menambahkan karakter, kalau tidak salah karakter yang random jumlahnya untuk semakin mengaburkan password yang sebelumnya sudah di enkripsi, seperti itu. Nah, ini enkripsinya menggunakan MD5. Kalau dari materinya, memang kalau saya baca-baca, MD5 ini sudah tidak direkomendasikan sebagai metode enkripsi passwordnya, karena tadi itu passwordnya berupa string ya Bapak Ibu, dan string ini harus diubah menjadi MD5 hash. Jadi hash itu contohnya seperti ini. Hash example. Nah, saya ternyata bisa langsung dapat contohnya. Misal sebuah kata namanya fox, kemudian menggunakan hash function, nanti kata fox tersebut diubah menjadi hexadesimal, hashnya dari kata fox, atau mungkin kita baca dulu. Hash value, hash code. Ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, saya juga tidak terlalu hafal dengan definisinya. Jadi pendek kata, untuk hashingnya menggunakan teknik MD5. Memang MD5 ini sudah tidak direkomendasikan lagi karena dapat dipecahkan hash functionnya. Jadi dari yang bentuknya seperti tadi, misalnya yang hash sum ini bentuknya seperti ini, dapat dikembalikan lagi menjadi kata yang belum di hash, seperti itu, belum dikaburkan isinya atau nilainya, seperti itu, menggunakan teknik brute force atau dipaksa untuk didobrak atau digedor. Brute force ya tentu ibaratnya orang memaksa masuk ke rumah orang lain gitu, dengan segala cara. Tentu dalam dunia keamanan, dalam dunia cyber security atau keamanan di internet, ini brute force ini bisa digunakan, bisa menggunakan alat,
tentunya banyak alatnya, dengan algoritma yang sekian banyaknya berusaha memecahkan hash sum ini supaya mendapatkan kata atau kalimat atau string aslinya seperti itu. Namun untuk alasan kepraktisan dan mengikuti materi, untuk alasan kemudahan saja dan praktis, saya mengikuti materi dari BK saja seperti itu. Misalnya saya ingin membuat akun bernama Green Plastic, kemudian passwordnya saya isi green. Misalnya ini 2. Kemudian di bagian konfirmasi password saya isi green tapi E-nya 3. Apakah mau? Terjadi kesalahan. Repeat password tidak sama dengan password. Nah, ini contoh ketika di bagian konfirmasi password kita mungkin typo seperti itu. Dari fungsi register dan login ini akan menampilkan flash data. Nah, ini flash datanya Bapak Ibu. Isinya repeat password tidak sama dengan password. Persis seperti pesan error yang kita lihat pada validation. Mungkin saya buka dulu validation. Ini repeat password tidak sama dengan password. Nah, yang saya sebutkan tentang flash data tadi layaknya kilat, hanya sekilas. Ini memang benar-benar sekilas saja. Kalau saya reload lagi, ini saya continue. Oh, harusnya pesan errornya ini hilang Bapak Ibu. Ternyata saya menemukan kesalahan atau bugnya, dimana flash datanya ini masih muncul seperti itu. Baik, ini saya coba masukkan lagi. Green. Oke, ternyata masih error. Dokter. Green plastic. Green. Ini juga green harusnya ketika saya register. Oke, ternyata masih error. Atau mungkin saya sambil buka oh, enggak bisa. Kalau di localhost phpMyAdmin ya, di database kita harusnya sudah tidak bisa dilihat passwordnya langsung karena sudah di di hash, kemudian ditambahkan metode salting password untuk menambahkan karakter yang random di dalam password yang sudah di hash, dimana sudah ada banyak karakternya, ada gabungan huruf angka seperti itu. Kalau saya klik pengguna, nah ini green plastic, ada saltnya, ini passwordnya seperti itu. Create account, misalnya apa nih, Parka 34, passwordnya Parka, konfirmasi password Parka juga. Apakah bisa? Nah, kalau kembali ke bagian login, kita coba masukkan Parka 34, passwordnya Parka, konfirmasi password Parka, dan saya sign in. Nah, kita akan dibawa kembali ke halaman home.
Dengan bagian loginnya sekarang sudah menjadi logout, dan dalam kurungnya sudah ada username kita yaitu parka34. Dan tadi saya justru menemukan bugnya pada bagian register. Mungkin di halaman login juga bugnya sama seperti itu, karena pada saat workshop kemarin saya belum sempat menguji coba errornya. Saya hanya fokus untuk mengerjakan materinya sampai dengan poin 8, mengingat waktu terbatas, dan pada saat di lab D3N kemarin komputernya tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya atau sesuai rencana awalnya, yaitu ingin menggunakan FTP server dulu, kemudian ketika praktek kode Igniter 4-nya dijalankan di lokal. Namun karena versi PHP-nya itu tergolong jadul, maka saya putuskan untuk menggunakan laptop pribadi, dan tentu perlu proses yang agak lama untuk setup kode Igniter 4 beserta menambahkan bagian-bagian yang diminta dari materinya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya demonstrasikan dan jelaskan terkait dengan bagian register dan login. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, baik itu dari kata-kata atau program yang saya tunjukkan seperti tadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana saya akan mencoba menjelaskan bagian shop atau aktivitas belanjanya, seperti itu. Atau mungkin saya buka dulu. Selanjutnya saya akan bahas bagian ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.